Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, tanah suci yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Siapakah pahlawan berikutnya? Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dahulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram, kota Mekah. Di dalamnya terdapat Masjid Quba Batu, Quba Asy-Syakroh atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga pernah mengimami sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra wal Mi'raj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Salomo, putra Nabi Daud pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci pada zaman dahulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus atau penyalibannya dan kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis. Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil alih Yerusalem Al-Quds dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah satu-satunya perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam.
Amr bin As di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhuma berhasil memblokade Al-Quds pada tahun 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi. Umar menandatangani perjanjian dengan Sopranius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu, ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus, salah satu tempat suci umat Kristen. Umar menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kaum muslimin tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem Al-Quds dari cengkeraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. Pahlawan yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, kota Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkeraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas. Sayyidina Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik menyusul agresi Israel terhadap Palestina. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel saat ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina. Warga Palestina terus melawan, mempertahankan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari penduduk dan gangguan Israel. Lalu, siapakah sosok pahlawan berikutnya?